Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmin amma ba'du. Saya diminta untuk tausiah merawat apa ini judulnya apa? Merawat persatuan dengan pembangunan. Sedikit cerita di beberapa polemik keilmuan. Ada satu antitesis bahwa pada akhirnya itu ya yang menjadi akhir dari perjuangan itu diantaranya kemenangan. Di beberapa khazanah yang saya baca karena keilmuan itu yang saya tekuni. As-sholahiyah atau al-mulkiyah la tunafis sholahiyah. Jadi kemenangan baik dengan bentuk apapun, asal dengan cara yang baik, itu tidak berlawanan atau tidak menghilangkan status kesolehan. Jadi di antara sifat-sifat para nabi itu disebutkan Allah faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi di antara sifat para nabi adalah diberikan mulkan azima. Diberikan kekuasaan yang besar. Tentu besar itu bisa dengan arti menang, tapi menang demi kebaikan. Di sini saya diantaranya pernah menulis al-intisar limadzahibi syekhina tentang pilihan-pilihan manhaj atau metode Mbah Maimun yang tentu bersanad sampai Wali Songo juga tentu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada khazanah yang selalu dibaca kita di kitab Ihya yang berbunyi Ra'sul Akli Ba'daddin at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi setelah akal kita mengantarkan iman kepada Allah Ta'ala, tugas kita sebagai manusia itu berperilaku simpatik at-tawaddud ilan nas ya. Saya ulang lagi ya. Kita punya akal. Akal kita, kecerdasan kita untuk merumuskan, mengantar kita menemukan Tuhan, menemukan Allah, menemukan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, at-tawaddud ilan nas. Akal kita kerahkan, kita pakai untuk supaya kita ini berperilaku simpatik. At-tawaddud ilan nas. Karena awal orang ikuti kita itu kalau simpatik dengan kita. Dulu kita sering dengar cerita-cerita kuno, kalau orang merebut kerajaan itu ya lewat kesaktian. Bahkan cerita-cerita kuno itu kalau antar orang sakti ingin menguasai perempuan yang cantik itu juga adu kesaktian sampai ada yang meninggal. Lalu era modern di seluruh tren dunia itu ditemukan sistem kompetisi yang sehat. Sehingga yang menang itu aturan mainnya ditentukan. Entah dipilih secara mayoritas, entah dengan kualifikasi apa, tapi yang jelas itu dihindari safkud dima, yang namanya pertumpahan darah. Jadi itu yang paling lama yang kita ikuti. Disebut wa'id akhadna saqakum latasfiku nadima'akum. Jadi pertama yang harus kita hindari dalam kompetisi, jangan sampai ada pertumpahan darah. Sehingga di antara kebesaran Sayyid Hasan bin Ali, ketika dipuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bni hadza la sayyidun wa inna Allah Ta'ala sayuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya ini, Nabi kalau menyebut tidak cucu tapi anak-anak saya ini la sayyidun, orang yang luar biasa, dan dia akan mendampingkan dua kelompok besar. Sehingga damai ini yang kita cari, termasuk kalau saya maknai kenapa dulu Mbah Maimun berpolitik, keluarga kami ya, bapak saya, Pak D. Taifur, Mas Arwani, Sekjen itu juga berpolitik. Itu bukan masalah politik sebagai rebutan kekuasaan, tapi sebagai bahwa kompetisi dengan cara yang menghindari pertumpahan darah. Kita punya cara untuk seni ya, kalau boleh dibahasakan seni merebut kekuasaan tapi menghindari pertumpahan darah. Ini penting. Jadi kata kuncinya itu hindari safkud dima, pertumpahan darah. Karena
islah atau musolahah atau berdamai itu adalah sifat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji cucunya atau disebut anaknya yuslihu bena dan azimaten. Jadi bekerja untuk perdamaian itu diantara caranya dibikinlah cara kompetisi yang sehat, mendirikan partai, terus aturan yang menang begini dan yang kalah harus legowo, terus yang menang dijaga oleh konstitusi itu aturan-aturan yang disahkan oleh kaidah-kaidah usul fikih kita. Terus wastinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin, dan berbuat kebaikan pada orang baik maupun orang tidak baik, fajir. Kita tahu dalam kaidah sosiologi al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti budak kebaikan. Jadi kalau ada orang ya bisa baik bisa buruk, mentalnya belum jelas. Kalau sowan orang baik dimarahin terus, kalau sowan orang, kalau dolan ke orang buruk dijamu, dikasih makan, dikasih kopi gratis, sementara ke orang baik hanya dimarahin. Kira-kira bandulnya kemana? Pasti ke orang yang jelek ini. Karena manusia itu budak dari kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Maka dibutuhkan legowo. Orang-orang baik itu juga harus baik. Wastinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Berbuat kebaikan kepada orang baik maupun orang yang tidak baik. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan kitab Sahih. Itu seseorang yang luar biasa, orang yang baik. Kemudian dia berjanji malam ini mau sodakoh. Lalu sodakoh itu dikasihkan kebetulan kepada zaniyah, kepada orang yang kurang baik. Geger. Karena orang baik kok bersedekah sama orang yang kurang baik. Tusuddiko ala zaniyatin. Ada yang baca tasoddako ala zaniyatin. Setelah gunjingan belum selesai, malah dia sodakoh lagi ke sarik. Sarik itu ya kira-kira maling atau copet. Geger lagi orang baik kok bersedekah sama copet. Ketika gunjingan itu belum selesai, malah dia bersedekah lagi sama al-ghani, orang yang kaya. Geger lagi kan sudah kaya kok disedekah. Lalu di riwayat hadis sahih itu dijelaskan Allah ngapresiasi perilaku orang soleh ini. Lalu logikanya sampai perempuan tadi nakal karena nyari uang, maka dia tak uang supaya tidak nakal lagi. Sampai copet itu nyopet karena nyari uang, maka dia tak kasih uang supaya tidak butuh nyopet lagi. Sampai orang kaya tidak mau sedekah karena dia belum pernah merasakan nikmatnya dapat uang yang nggak usah kerja. Terus dia seneng. Terus dia akhirnya membayangkan orang lain juga seneng kalau tak kasih uang tambah lewat apa? Kerja. Artinya begini, jangan kira dulu semua orang soleh itu terus menciptakan komunitas soleh. Enggak. Orang soleh dulu itu punya hati besar untuk berkompetisi mengelola supaya juga simpatik di depan orang-orang yang tidak soleh. Sehingga di antara kelebihan Rasulullah SAW itu musuhnya saja percaya. Sehingga beliau disebut Al-Amin. Musuh-musuhnya itu kalau titip uang itu sama Nabi. Karena Nabi itu Al-Amin, nggak mungkin khianat. Jadi semua cerita Nabi itu mesti dimulai dari ukuran itu musuhnya saja percaya. Karena Nabi terkenal tidak mungkin ingkar nopo janji. Ini penting saya utarakan dalam konteks Indonesia. Jadi dulu tradisinya orang-orang soleh itu yang ngelola orang yang macam-macam. Supaya yang tidak soleh itu ikut soleh. Tapi yang jelas tidak memposisikan bermusuhan atau berhadap-hadapan. Ini penting menjadi kearifan bersama. Sehingga di kitab saya ini, di beberapa riwayat disebut wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi di antara ciri utama orang-orang baik adalah berbuat kebaikan dengan siapapun atau kepada siapapun. Lalu berikutnya ada cerita tentang, ini saya baca Arabnya mungkin supaya nanti dikoreksi oleh yang menekuni ini. Dalam kitab Khilyatul Auliya, Sufyan bin Uyainah ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryah, fa yas'alu Isa an syirari ahliha, wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas? Qal inama ana tabibun udawil mardo. Ini dalam kitab Khilyatul Auliya juz 1 halaman 323. Naskah ini saya tulis ketika Mbah Mun masih sugeng dan sering saya konfirmasikan, saya mintakan fatwa istifta ke beliau, minta istirsyad.
Nabi Isa itu seperiode dengan Nabi Yahya. Nabi Isa itu bawaannya sering kumpul orang macam-macam. Jadi orang macam-macam itu tidak musuhnya orang soleh yang jelas. Orang macam-macam itu tidak musuhnya orang soleh. Nabi Yahya itu kalau ke kampung-kampung suka kumpul yang soleh-soleh. Karena kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Kalau Nabi Isa enggak. Beliau itu kumpul sama orang yang macam-macam. Terus ditanya, lima tanzilu ala syirorin nas. Kenapa kamu hidup atau membina komunitas yang syirorin nas, orang-orang tidak baik? Terus kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini ibarat dokter, di mana dokter itu yang ngobati yang sakit. Jadi kalau kita mau menemukan obat untuk pandemi tertentu, tentu kita meneliti daerah yang jadi sentra pandemi, bukan daerah yang sehat. Tapi apapun itu, yang tekanan kami di sini adalah kita harus punya tradisi bahwa tidak memposisikan saudara kita sebangsa, senegara. Karena kondisi berbeda, terus itu posisi kita musuh, itu yang harus kita hindari. Karena kita ini saudara, seiman, kalau tidak seiman ya sebangsa, senegara, kalau tidak ya sekemanusiaan. Sehingga ini penting sebagai dalil ketika Nabi Isa ditanya, kenapa lima tanzilu ala syirorin nas qol inama ana tabibun udawil mardo. Saya ini ibarat dokter, di mana-mana dokter itu yang mengobati orang sakit. Terus ada sahabat yang pilihannya itu tegas. Walhasil saking tegasnya itu ditanya sama sahabat lain namanya Abdurrahman bin Auf, yang keras namanya Sayyidina Umar. Ketika ditanya, Sayyidina Umar jawabnya itu unik. Ya Abdurrahman, wawah laqad lintul linnas hatta khasyitu wa fillah. Summa staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Fa'inal makhraj. Faqama Abdurrahman yabki yajurru rida'ah yaqulu biyadihi uffillahum ba'dak. Jadi saya beri analogi. Kalau kita punya keluarga yang nakal sekali. Misalnya perempuan yang sering pacaran, seenaknya nakal sekali. Kita sebagai keluarga, sebagai orang tua atau paman atau pak, pokoknya keluarga. Kalau Anda terlalu keras, maka ponakan Anda tidak pernah main ke Anda. Anda tidak punya kesempatan bina dia, karena Anda terlalu keras. Dolan ke Anda aja nggak berani. Tapi kalau Anda terlalu lunak, maka dianggap melegitimasi dia pacaran. Dia main ke rumah kamu dengan cowoknya, tidak kamu tegur, macak yang nggak benar, tidak kamu tegur, pakaiannya seronok, tidak kamu tegur. Maka dia mengira, wah Pak D saya yang kiai membiarkan saya, itu dianggap legitimasi. Jadi kalau terlalu lunak dianggap melegitimasi kebatilan, terlalu keras, orang seperti ini tidak akan bersentuhan dengan Anda, sehingga Anda tidak bisa bina. Sehingga kata Sayyidina Umar, berpikir kayak saya ini susah kan. Saya terlalu keras, juga takut Allah. Sikap ini ditegur Allah, karena tadi kalau terlalu keras tidak punya kesempatan bina. Kalau terlalu lunak saya juga takut ditegur Allah, karena itu dianggap melegalkan kemaksiatan atau kemungkaran. Fa'inal makhraj, sebenarnya kita jadi manusia itu tidak punya banyak pilihan, tidak punya banyak jalan keluar, tidak banyak solusi. Lalu intinya hidup ini kita harus jaga apa ya, jaga perdamaian, jaga apalah. Makanya di sini merawat dengan cara pembangunan, karena Mbah Mun dulu sering guyon. Kadal fakru ayakuna kufran itu kalau beliau nafsirkan fakir itu radoso, fakir itu takdir kan. Sing mari dosa gampang muring-muring kan. Jadi kata itu sebenarnya fakir itu enggak masalah, cuma bawaan orang fakir itu gampang emosi. Misalnya gini, Anda punya pembantu mecahkan piring satu, saat itu Anda punya uang 100 juta, kayaknya enggak gampang marah. Jadi kalau piring itu pecah, padahal enggak sengaja, pas itu uang Anda tinggal 10.000, mau beli rokok tidak kuat, mau belajar tidak kuat. Itu kayaknya piring tidak usah pecah saja, bawaannya sudah kudu marah. Gitu. Makanya terus banyak rapat-rapat gampang marah ya karena nggak dikasih uang itu. Itu yang jadi itu yang masalah itu. Jadi tapi yang ikhlas ya, alhamdulillah. Yang realistis bahwa uang penting ya banyak. Jadi itu antara orang ikhlas dan orang realistis. Tapi apapun itu dari cerita-cerita di kitab ini atau khazanah-khazanah ini, semua perilaku orang-orang dulu, Nabi Isa, para wali songo, para guru-guru kita, ya utamanya Kiai Haji Maimun Zubair yang didikannya tentu membentuk saya, Kiai Haji Mustafa Akil membentuk semua teman-teman yang alumni, itu tidak ada tradisi menganggap orang yang beda dengan kita ini musuh. Ini penting karena memang bapak saya dulu kalau ngandani saya itu,
Kiai itu bengkel, nak rawani dandani sepeda rusak, ora usah jadi kiai. Katanya. Jadi kiai itu bengkel, kalau nggak terima motor rusak, ya nggak usah jadi bengkel, jadi dealer saja, jual yang baik tok gitu. Jadi ini penting saya utarakan sehingga sebetulnya memang beragama ya, menjaga kemajmukan, menjaga Indonesia itu harus berhati besar. Yang terakhir ayat yang sering diulang-ulang Mbah Maun itu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahu. Allah yang Tuhan saja menyikapi orang dolim itu pilihannya dua. Bisa Allah menyiksa, itu wilayahnya Allah karena dia yang Tuhan. Kedua memberi tobat. Jangan-jangan kita menvonis dia buruk, kemudian ternyata Allah memberi tobat. Dulu orang-orang yang musuhi Rasulullah, yang kita kira su'ul khotimah, ternyata banyak yang akhirnya ashabu Rasulillah menjadi sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Dulu perang Uhud, Nabi kalah itu karena panglima mereka itu Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid itu masuk apa? Islam dan menjadi panglima yang luar biasa. Sayyidina Umar dulu musuhi sekali sama Nabi. Dan dia ketemu Nabi itu mau niat bunuh, tapi itu awal dari dia masuk Islam. Dia mau bunuh Nabi, terus ketemu temannya. Kamu kemana? Saya nyari Muhammad. Karena dia merusak agama kita, kata Umar. Tidak usah nyari Muhammad, adik kamu sekarang sudah ikut aliran. Ya, zaman itu disebut ikut agama Muhammad. Setelah ke adiknya, ternyata adiknya baca Quran sama suaminya. Kemudian itu menjadi awal Islamnya Sayyidina Umar. Kita tidak pernah tahu. Awal Islamnya Umar itu setelah ingin mencari Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi ketemu temannya, terus diingatkan adiknya sudah Islam, dijemput, kemudian malah akhirnya dia masuk Islam. Khalid bin Walid itu dalam banyak khazanah disebut, dia masuk Islam itu karena melihat orang Islam kalah. Dia dengar-dengar, ya memang dengar, kalau Rasulullah itu pesan jangan pernah kamu keluar dari gunung. Setelah turun dari gunung, akhirnya orang Islam kalah. Itu Khalid bin Walid terus dia awalu, kata beliau, pertama yang menjadikan saya Islam itu gara-gara peristiwa itu. Ini orang luar biasa. Sahabatnya saja kalau melanggar aturannya ditegur Allah, diberi sanksi. Apalagi orang lain. Terus dia kepikiran akhirnya masuk Islam. Jadi Mbah Mun berkali-kali bilang, Allah yang Tuhan saja, yang otoritas segala di tangannya itu, kemungkinan memperlakukan orang dolim itu bisa memberi tobat atau menyiksa. Kenapa semangat kita hanya membayangkan orang dolim itu disiksa, padahal bisa saja Allah memberi tobat. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat orang yang sangat buruk lah perilakunya sama Rasulullah, Nabi malah berdoa, wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan kaum saya ya Allah karena mereka seperti itu karena tidak tahu. Jadi saya mohon ya merawat untuk kemajuan, merawat kemajmukan untuk kemajuan itu ya kira-kira gitulah. Orang kalau hak kemanusiaannya tersampaikan, hak-haknya sebagai warga kesampaian, hak-hak sebagai warga negara juga kesampaian. Insya Allah disuruh atau diminta melaksanakan kewajiban juga mau. Kita tidak perlulah tahu urutannya, diberi haknya dulu baru diwajib-wajibkan apa diwajib-wajibkan dulu baru diberi haknya. Itu nanti kalau debat terus selesai. Yang jelas saya mohon semuanya biasa mendengar. Saya sering ditanya, Gus kok jarang datang di rapat-rapat penting. Saya mesti bilang analogi gini. Kalau ada menteri rapat ketahanan pangan, ya bagus. Tapi yang Pak petani-petani tidak usah rapat nanam padi, itu sudah di atas rapat tuh. Karena barokahnya nanam padi otomatis ada ketahanan pangan. Daripada rapat terus tapi nggak pernah nanam padi. Ada rapat mempertahankan mazhab ahli sunnah wal jamaah rapat terus. Saya tidak pernah rapat tapi baca kitab terus tentang ahli sunnah wal jamaah. Makanya ini ada Bahwi rapat terus kemajuan P3, tapi tidak pernah turun ke bawah. Orang mau P3 sing didelok ya kiai-kiai itu. Kiai ini P3 melu P3 bukan karena hasil rapat. Ini kebuatan gojol lagi biasa mawon. Maksudnya cara kula niku ya sing rapat nggih monggo, tapi sing langsung aksi nggih monggo. Karena ya tadi dalam dakwah itu pilihannya banyak. Saya kira demikian, ini khazanah yang saya terima ya, saya serap dari ajaran-ajaran Kiai Haji Maimun Zubair. Memang beliau itu sering cerita gimana menghadapi orang-orang yang beda pendapat, beda kultur, supaya kemajmukan ini terjaga secara baik. Karena kalau sudah terjaga secara baik, itu kita bisa
hidup damai, karena di antara ciri kita adalah memang dari dulu-dulunya, saya ulang lagi, dari dulu-dulunya kebaikan itu harus kita jaga. Masyhur itu di hadis-hadis tentang hakul jiron, ada tetangga yang punya 3 hak kata Rasulullah, yaitu dia tetanggamu, dia seagama dengan kamu, dia keluarga kamu. Berarti punya berapa? 3 hak. Ada yang punya 2 hak saja. Dia seagama dengan kamu, dia tetanggamu, tapi dia tidak sedarah sekeluarga dengan kamu. Ada 1, tapi tetap punya hak, yaitu dia tetangga kamu, senegara dengan kamu, tapi ya tidak keluarga kamu, ya beda dengan agama dengan kamu, tapi tetap punya 1 hak. Dan semuanya ajaran kita adalah waqulu linnasi husna. Jadi saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.